Shalom, selamat pagi. Hari ini, Minggu 1 Februari tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada yang pertama, Matius pasal 17 ayat 1-9, yang kedua, 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai ke 10. Dan yang ketiga, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Ayat nats terdapat pada yang pertama, Hosea pasal 6 ayat 4 berbunyi, "Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar." Dan yang kedua, Yohanes pasal 15 ayat 9 berbunyi, Yesus berkata, "Tinggallah di dalam kasihku itu," renungan berjudul, "Kasih yang tak pudar." Tahukah saudara, di pagi hari biasanya kita akan menemukan tetesan embun menempel pada dedaunan atau benda di sekitar, dan kabut tipis menyelimuti udara. Ternyata, proses terjadinya embun dan bertahannya cukup singkat, yakni rata-rata 2-4 jam saja. Kabut dan embun pagi biasanya bertahan sampai matahari terbit dan menghangatkan lingkungan. Dan tergantung paparan sinar matahari dan kelembapan udara. Cukup mencengangkan ketika mengetahui fakta embun dan kabut yang tidak bertahan lama. Diibaratkan seperti kesetiaan umat Allah kepada Allah. Pertobatan berupa kasih setia berubah sedemikian cepat. Dari pertobatan yang mengasihi Allah, menguap hilang meninggalkan hati yang kering. Seperti embun yang menempel hanya pada permukaan tanah, tanpa benar-benar masuk ke dalamnya, sehingga menyisakan tanah yang kering. Seperti itulah kasih dan kebaikan umat Allah pada zaman Raja Yehu. Hosea pasal 6 ayat 4 menuliskan teguran. Tuhan akan kepura-puraan pertobatan umatnya dan kasih setia yang semu dan palsu. Apa yang diharapkan pada kasih manusia? Apa yang bertahan pada janji di atas dunia? Hampir tidak ada. Pekerjaan-pekerjaan manusia yang bahkan untuk Tuhan pun sering dilakukan asal-asalan, nirtanggung jawab dan keseriusan. Dalam kenyataan bahwa kita sering dan selalu terbatas mengasihi Allah, Ia justru memahami bahwa kita hanya bisa bertahan karena kasih-Nya. Dalam segala upaya membangun kemapanan dan kenyamanan, semua itu sering berakhir pada kekecewaan dan kesengsaraan. Maka Allah menginginkan dan menunjukkan jalan agar umat-Nya tinggal dalam kasih yang tidak pernah pudar, yaitu kasih Allah. Sumber kasih Kristus ada pada kasih yang sejati, yaitu Bapa, maka Kristus menyatakan kasih-Nya bukan karena perbuatan baik umat-Nya, tetapi karena Ia sendiri diutus sang kasih untuk menyatakannya bagi semua orang. Kasih yang bersumber pada Bapa adalah kasih yang tidak berkesudahan, kasih yang menetap, kasih yang menumbuhkan, kasih yang menghidupkan. Dalam embun kasih kita yang sementara dan mudah menguap, kita tersadar akan kasih yang menetap dan abadi melalui kasih Kristus. Mengawali bulan yang dihayati sebagai bulan penuh kasih sayang, marilah kita mengenal, menerima, menikmati, dan meniru kasih Kristus dengan kesungguhan hati. Agar kita dapat membagikan kasih tanpa kepura-puraan, tanpa lelah keluh, tanpa henti. Doa, dalam keterbatasan dan ketidakmampuan kami mengasihi-Mu, Engkaulah yang kami nantikan. Sebab kasih-Mu menenteramkan dan meneduhkan jiwa kami. Amin. Ditulis oleh Pendeta Trivhenawati. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.